Marco Bezzecchi yang saat ini sedang berjuang untuk menjaga tetap di puncak klasemen menjadi harus menerima halangan yang besar setelah di-ban dari balapan Brno kemarin. Dan yang menjadi kontroversi adalah hukuman itu dirasa terlalu berat, seolah seperti sabotase dari kejuaraan. Karena jika dibandingkan dengan kasus lain, ini bahkan masih ada unsur respon terhadap kepeduliannya terhadap mesin motornya yang mungkin saja bisa rusak. Tapi seperti apa sebenarnya? Dan juga ada Toprak yang mengikuti jejak Quartararo dengan mengatakan apa adanya bahwa Yamaha seperti setengah hati dalam perkembangan motornya tahun ini. Insinyur-insinyur brilian yang didatangkan dari Ducati nampaknya tidak ada efeknya terhadap kemajuan performa. Yang mana akhirnya Toprak menantang Yamaha. Menantang apa nih? Dan aturan baru sudah ditetapkan, salah satunya whole shot yang tidak boleh lagi digunakan dan pabrikan tak boleh terlalu banyak memiliki tim satelit. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Grand Prix Ceko menyisakan kontroversi yang jauh lebih besar daripada hasil balapannya itu sendiri. Bukan soal kemenangan Marc Marquez atau kesulitan yang dialami oleh Franco Morbidelli, melainkan hukuman berat yang dijatuhkan kepada Marco Bezzecchi setelah insiden dengan seorang marshal. Dan di tengah persaingan gelar yang sedang memanas, muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan di pedok, apakah Bezzecchi benar-benar pantas menerima hukuman seberat itu? Tidak banyak yang membantah bahwa pembalap Aprilia tersebut melakukan kesalahan. Dalam situasi penuh emosi, setelah insiden di lintasan, reaksinya terhadap Marshall memang tidak semestinya terjadi. Namun konteks kejadian menjadi hal yang sulit diabaikan. Bezzecchi bukan sedang terlibat perkelahian, bukan pula mencoba mencederai petugas lintasan. Reaksinya muncul ketika dia khawatir kondisi motornya akan semakin rusak. Sesuatu yang bisa berdampak langsung pada peluangnya dalam balapan dan bahkan dalam perebutan gelar dunia. Disinilah kontroversi mulai muncul. Hukuman yang diterima Bezzecchi praktis membuatnya kehilangan kesempatan mengumpulkan poin penting di saat dirinya sedang memimpin klasemen kejuaraan. Bagi sebagian pihak, sanksi tersebut terasa bukan sekedar hukuman, tapi hampir seperti sabotase terhadap perjuangan gelarnya. Terlebih lagi ketika selisih poin di puncak klasemen sangat tipis dan setiap balapan bisa mengubah arah perebutan gelar. Pandangan itu semakin diperkuat oleh komentar Franco Morbidelli. Pembalap PR46 tersebut secara terbuka mengingatkan pedok tentang insiden lama yang melibatkan Alex Espargaro. Menurut Morbidelli, jika standar hukuman diterapkan secara konsisten, maka beberapa kejadian di masa lalu juga seharusnya berujung pada larangan balapan. Pernyataan Morbidelli bukan tanpa alasan. Dia menggarisbawahi bahwa baik pembalap maupun marshal sama-sama manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dalam situasi penuh tekanan. Jika pembalap lain di masa lalu pernah terlibat insiden fisik dengan sesama pembalap dan tetap diizinkan berlaga, maka muncul pertanyaan mengapa kasus Bezzecchi justru berujung pada hukuman yang jauh lebih merugikan. Yang membuat situasi ini semakin sensitif adalah posisi Bezzecchi sendiri. Dia bukan pembalap papan tengah yang sedang berjuang mencari poin. Dia adalah pemimpin klasemen yang sedang membawa harapan Aprilia untuk meraih gelar dunia. Ketika seorang kandidat juara kehilangan kesempatan balapan akibat insiden seperti ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pembalap tersebut, tapi juga oleh jalannya kejuaraan secara keseluruhan. Tentu saja, MotoGP harus menjaga disiplin dan rasa hormat terhadap Marshall. Tidak ada yang membantah hal itu. Namun banyak pihak mulai mempertanyakan apakah hukuman tersebut benar-benar proporsional dengan apa yang terjadi. Apalagi tidak ada indikasi bahwa tindakan Bezzecchi dilakukan dengan niat mencederai atau meremehkan petugas lintasan. Reaksinya lebih terlihat sebagai luapan frustasi seorang pembalap yang khawatir motornya mengalami kerusakan pada momen krusial musim ini. Pada akhirnya perdebatan ini bukan lagi tentang apakah Bezzecchi bersalah atau tidak. Sebagian besar setuju bahwa dia memang melakukan kesalahan. Yang menjadi persoalan adalah apakah hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dan ketika bahkan sesama pembalap seperti Morbidelli mulai mempertanyakan konsistensi penerapan aturan, MotoGP kini menghadapi pertanyaan yang lebih besar. Apakah semua pembalap benar-benar diperlakukan dengan standar yang sama?
Karena jika tidak, maka kontroversi Brno akan terus membayangi sisa musim. Terlebih, jika hukuman yang diterima hasilnya berbeda jika diterapkan kepada pembalap dengan kewarganegaraan yang berbeda. Kontroversi akan semakin besar lagi. Bukan hanya sebagai kisah tentang seorang pembalap yang dihukum, tapi sebagai momen ketika banyak orang mulai bertanya, apakah perebutan gelar dunia ikut dipengaruhi oleh keputusan ruang steward. Berita kedua, setelah berbulan-bulan menjadi bagian di belakang grid MotoGP, akhirnya Toprak Razgatlioglu mulai berbicara secara terbuka. Bukan lagi soal adaptasi, bukan lagi soal belajar ban Michelin atau memahami perangkat elektronik MotoGP. Kali ini pembalap Turki itu jauh lebih tegas. Dia yakin mampu bertarung di kelompok 5 besar jika Yamaha memberinya motor yang lebih kompetitif. Hasil Grand Prix Ceko memang tidak terlihat istimewa di atas kertas. Toprak hanya finish ke-12 pada balapan utama dan ke-11 pada sprint. Namun di balik angka tersebut tersimpan pernyataan yang bisa menjadi tantangan langsung bagi Yamaha. Juara Superbike itu menegaskan bahwa masalah utamanya bukan lagi kecepatan balap, melainkan keterbatasan motor yang tidak memungkinkan bertarung melawan kelompok terdepan. Bagi Toprak, posisi ke-14 bahkan tidak layak dirayakan. Dia datang ke MotoGP sebagai salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah modern Superbike. Terbiasa bertarung memperebutkan kemenangan hampir setiap pekan. Kini dia harus puas memperebutkan 1 atau 2 poin di belakang. Situasi itu jelas bukan sesuatu yang bisa diterimanya dalam jangka panjang. Yang menarik, untuk pertama kalinya musim ini, Toprak tidak terdengar seperti seorang rookie yang sedang mencari alasan. Sebaliknya, dia berbicara seperti pembalap yang mulai memahami batas kemampuannya dan batas kemampuan motornya. Menurutnya, jika Yamaha mampu meningkatkan performa saat memasuki tikungan dan menjaga kecepatan minimum lebih baik, dirinya bisa secara konsisten mencatat waktu putaran yang setara dengan kelompok 5 besar. Pernyataan itu bukan sekedar sesumbar. Data balapan menunjukkan bahwa beberapa fase, ritme Toprak memang tidak terlalu jauh dari kelompok depan. Masalah selalu muncul ketika harus mengejar pembalap lain atau mempertahankan kecepatan di area-area yang menjadi kelemahan Yamaha. Akibatnya, potensi lap time yang dimiliki tidak benar-benar berubah menjadi hasil akhir yang besar. Karena itu, ucapan Toprak bisa dibaca sebagai sebuah tantangan terbuka kepada Yamaha. Dia seolah berkata, saya sudah melakukan bagian saya sudah beradaptasi, saya sudah belajar, dan sekarang giliran motor yang harus mengejar. Ini merupakan perubahan besar dibandingkan awal musim ketika semua sorotan tertuju pada proses adaptasinya dari Superbike ke MotoGP. Lebih menarik lagi, pernyataan tersebut muncul tepat menjelang pengujian motor 850cc untuk regulasi baru 2027. Bagi Toprak, proyek baru itu bisa menjadi kesempatan emas. Jika Yamaha berhasil menemukan arah pengembangan yang tepat, dia percaya dirinya bisa langsung masuk dalam pertarungan yang jauh lebih kompetitif dibandingkan saat ini. Pada akhirnya, Brno mungkin bukan hanya balapan yang menghasilkan banyak poin bagi Toprak. Namun akhir pekan itu bisa dikenang sebagai momen ketika dia mengirim pesan paling jelas sejak bergabung ke MotoGP. Dia tidak meminta waktu tambahan, tidak meminta toleransi, dan tidak menyalahkan proses adaptasi. Sebaliknya, dia menantang Yamaha secara langsung. Berikan motor yang mampu bertarung di 5 besar dan dia yakin bisa menunjukkan mengapa dirinya pernah menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di dunia balap motor. Kini tekanan besar ada di kubu Yamaha. Karena jika motor baru nanti benar-benar kompetitif, tidak ada lagi alasan yang tersisa bagi kedua belah pihak. Berita ketiga, Komisi Grand Prix MotoGP resmi mengumumkan sejumlah perubahan penting terkait regulasi keselamatan yang akan mulai diterapkan dalam waktu dekat. Perubahan tersebut mencakup penghapusan perangkat holeshot depan, penyesuaian posisi grid start, serta pembatasan jumlah motor yang dapat diturunkan setiap pabrikan di masa depan. Perangkat pengatur ketinggian suspensi depan atau yang lebih dikenal sebagai front holeshot device resmi dilarang mulai Grand Prix Belanda akhir pekan ini. Sebenarnya, perangkat tersebut bersama sistem penurun ketinggian bagian belakang memang sudah dijadwalkan akan dihapus pada akhir musim. Namun MotoGP memutuskan mempercepat pelarangan khusus untuk perangkat depan setelah muncul kekhawatiran mengenai faktor keselamatan start balapan. Keputusan ini diambil setelah terjadinya beberapa insiden di tikungan pertama, termasuk yang terjadi di Catalunya dan Balaton Park. Meski perangkat holeshot depan tidak dianggap sebagai penyebab langsung kecelakaan, sistem tersebut mengharuskan pembalap melakukan pengereman keras setelah start untuk menonaktifkannya.
Situasi ini dinilai berpotensi mengejutkan pembalap yang berada tepat di belakang dan meningkatkan resiko tabrakan pada fase awal balapan. Sebelum keputusan resmi diumumkan, seluruh pembalap MotoGP telah diberi kesempatan untuk melakukan simulasi start tanpa perangkat tersebut pada akhir pekan GP Ceko di Brno. Pendapat para pembalap memang masih terbelah mengenai dampak keamanan, namun mayoritas pihak sepakat bahwa penghapusan sistem ini dapat mengurangi risiko di tikungan pertama. Perubahan besar lainnya akan dimulai diterapkan di Grand Prix Jerman pertengahan Juli mendatang. MotoGP memutuskan memperlebar jarak baris pembalap di grid start untuk seluruh kelas, mulai dari MotoGP, Moto2 hingga Moto3. Selama ini jarak vertikal antar baris pembalap adalah 3 meter. Mulai di Sachsenring, jarak tersebut akan diperbesar menjadi 4 meter. Artinya, jarak total antara satu kelompok 3 pembalap dengan kelompok lain meningkat dari 9 meter menjadi 12 meter. Meski demikian, format 3 pembalap per baris tetap dipertahankan. MotoGP tidak akan mengadopsi format 2 pembalap per baris seperti yang ada di Formula One. Langkah ini kembali diambil dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan pada fase start dan saat memasuki tikungan pertama, yang sering menjadi titik paling beresiko dalam balapan. Konsekuensinya, posisi kualifikasi akan menjadi semakin penting. Semakin jauh posisi start seorang pembalap, semakin besar pula jarak yang harus ditempuh untuk mengejar kelompok depan setelah lampu start padam. Selain perubahan jangka pendek, MotoGP juga mengonfirmasi regulasi baru yang akan berlaku mulai musim 2028. Setiap pabrikan nantinya hanya diperbolehkan memiliki maksimal 6 motor di grid. Aturan ini secara efektif membatasi sebuah pabrikan untuk memasok motor kepada maksimal 2 tim satelit selain tim pabrikan mereka sendiri. Saat ini Ducati menjadi satu-satunya pabrikan yang memiliki 6 motor di lintasan melalui tim pabrikan dan beberapa tim satelit. Namun mulai 2028, batasan 6 motor akan berlaku secara resmi untuk seluruh pabrikan. Dengan syarat setidaknya terdapat 5 pabrikan yang berpartisipasi di kejuaraan MotoGP pada saat itu. Regulasi baru ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi jumlah motor dari satu pabrikan tertentu di grid MotoGP masa depan, seperti yang dilakukan Ducati pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan penghapusan hold shot depan, perubahan grid start, serta pembatasan jumlah motor pabrikan, MotoGP menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan aspek keselamatan sekaligus menjaga persaingan tetap sehat menjelang era regulasi baru yang akan dimulai pada 2027 yang berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.